saya bekerja di BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bideswa Ahli Muda. Pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini, saya mengambil agenda 3, yaitu pengendalian pekerjaan, yang mana agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian peserta, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dari agenda tersebut, terdapat 7 mata pelatihan, salah satunya adalah manajemen mutu. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan strategi pembelajaran manajemen mutu sebagai berikut. Nama pelatihan kepemimpinan pengawas. Mata pelatihan manajemen mutu. Alokasi waktu 18 jam pelajaran, yaitu kurang lebih 810 menit. Deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen mutu dan kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta pejabat pengawas di instansinya. Materi yang dibahas meliputi perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, sistem manajemen mutu, standar mutu menurut ISO dan SNI, kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah di semua bidang, dan teknik-teknik pengendalian mutu. Mata pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode ceramah interaktif, menonton film pendek, diskusi kelompok, dan presentasi hasil diskusi kelompok tentang masalah manajemen mutu. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami manajemen mutu dan mampu menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta sebagai pengawas di instansinya. Adapun indikator keberhasilan setelah mengikuti pembelajaran manajemen mutu ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan substansi ceramah manajemen mutu yang disampaikan oleh narasumber. Kedua, perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Standar mutu menurut ISO dan SNI. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPI sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Teknik-teknik pengendalian mutu dan teknik-teknik yang relevan dengan tugas peserta di instansinya. Dan cara menganalisa masalah manajemen mutu. Materi pokok dan submateri pokok manajemen mutu adalah 1. Ceramah manajemen mutu. Subpokoknya penerapan manajemen mutu di instansi pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, subpokoknya adalah membandingkan manajemen mutu di birokrasi negara lain dan badan usaha. Sedangkan materi pokok kedua adalah perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Sejarah perkembangan manajemen mutu, pengertian manajemen mutu, pengertian sistem manajemen mutu. Prinsip manajemen terpadu, tahapan atau proses manajemen mutu, dan komponen manajemen mutu. Dan pokok materi 3 manajemen mutu adalah standar mutu ISO dan SNI, yang mana subpokoknya adalah gambaran umum ISO, jenis standar yang ditetapkan ISO, gambaran umum SNI, tugas dan fungsi Badan Standar Nasional, dan standar SNI, standar ISO yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan pokok materi 4 adalah sistem pengendalian internal pemerintah atau SPI dan standar operasional prosedur administrasi pemerintah. Adapun subpokoknya adalah SPI, tujuan dan unsur-unsurnya, prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPI, upaya pengendalian mutu dalam SPI, serta tugas pengawas, karakter pengendalian yang efektif,
SOP manajemen mutu, dan dokumen SOP administrasi pemerintahan. Sedangkan pokok materi 5 itu membahas teknik-teknik pengendalian sesuai teori dan regulasi. Adapun subpokoknya pengertian pengendalian, teknik pengendalian, dan tujuan, serta pengelompokan teknik pengendalian. Pokok materi 6 adalah analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Subpokoknya adalah memberikan tugas dan diskusi kelompok sesuai kasus, pembagian kelompok, dan mendiskusikan topik tentang mutu kerja dan layanan publik. Kegiatan belajar mengajar pada tahapan pendahuluan, saya akan menyapa dan memberi salam pembuka, memperkenalkan diri, menciptakan suasana kelas yang kondusif, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Metode yang saya gunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Waktu yang diperlukan adalah 15 menit. Pada penyajian 1, ceramah manajemen mutu, saya akan memberikan ceramah tentang manajemen mutu, membandingkan manajemen mutu di birokrasi negara lain dan badan usaha, meminta peserta untuk berdiskusi dan sharing dengan teman di sebelahnya tentang apa yang mereka ketahui tentang manajemen mutu, membuka kesempatan bertanya, mencatat pertanyaan peserta di papan tulis, dan menjawab pertanyaan. Adapun metode yang saya gunakan adalah air share atau diskusi kecil, curah pendapat, ceramah, dan diskusi kelompok. Waktu yang dibutuhkan adalah 90 menit. Sedangkan pada penyajian 2, yaitu perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu. Di sini saya akan memaparkan terkait materi tentang sejarah perkembangan manajemen mutu, pengertian manajemen mutu, pengertian sistem manajemen mutu, prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu atau TQM, tahapan atau proses manajemen mutu, komponen manajemen mutu, dan meminta peserta untuk berdiskusi dan sharing dengan teman sebelahnya tentang perencanaan dan penganggaran terkait manajemen mutu, dan meminta 1 orang dari tiap-tiap pasangan untuk menjelaskan tentang hasil diskusi dan sharing sambil menuliskan poin hasil diskusi di flip chart, membahas poin hasil diskusi berpasangan sebagai penajaman materi yang disampaikan, dan membuka sesi pertanyaan kepada peserta mengenai materi yang disampaikan. Adapun metode yang saya gunakan adalah diskusi kecil atau parcel secara berpasangan, ceramah, curah pendapat, dan diskusi. Waktu yang dibutuhkan dalam sesi 2 terkait penyajian perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu adalah 125 menit. Sedangkan untuk penyajian 3 terkait standar mutu menurut ISO dan SNI, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang standar mutu menurut ISO dan SNI. Terus memberi gambaran umum terkait ISO, jenis standar yang ditetapkan ISO, gambaran umum SNI, tugas dan fungsi Badan Standar Nasional, standar SNI dan ISO yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah, membagi peserta dalam kelompok, dan meminta peserta untuk berdiskusi dan sharing pendapat terkait standar mutu menurut ISO dan SNI, dan meminta 1 orang dari tiap-tiap kelompok untuk menjelaskan tentang diskusi, hasil diskusi, dan sharing sambil menuliskan poin hasil diskusi di flip chart dan membahas poin-poin hasil diskusi kelompok sebagai penajaman materi yang disampaikan, dan membuka kembali sesi tanya jawab kepada peserta terkait materi yang disampaikan. Adapun metode yang saya gunakan adalah ceramah, curah pendapat, diskusi, dan sedikit ice breaking. Alokasi waktu pada tahap penyajian 3 ini yaitu 180 menit. Sedangkan untuk penyajian tahap 4, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPI sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pengendalian intern pemerintah SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Unsur-unsur SPI,
prinsip umum dan tahapan penyelenggaraan SPIP, upaya pengendalian mutu dalam SPIP, SOP untuk manajemen mutu, dokumen SOP, dan meminta peserta untuk berdiskusi dan sharing dengan teman di sebelahnya tentang APBN dan APBD. Meminta satu orang dari tiap pasangan untuk menjelaskan tentang hasil diskusi dan sharing sambil menuliskan poin-poin diskusi di flipchart. Membahas kembali hasil diskusi dan membuka sesi pertanyaan kepada peserta mengenai materi yang disampaikan. Adapun metode yang digunakan adalah fire share atau diskusi berpasangan, ceramah, curah pendapat, dan sedikit ice breaking. Adapun waktu yang diperlukan adalah 180 menit. Pada penyajian 5 terkait teknik pengendalian, saya akan menjelaskan pengertian pengendalian teknik pengendalian dan tujuan dari teknik-teknik pengendalian. Mengajak peserta untuk bersama-sama mengutarakan pendapat tentang sistem manajemen mutu yang diketahui. Membuka kesempatan bertanya bagi peserta. Adapun metode yang digunakan adalah ceramah, curah pendapat, dan diskusi. Waktu yang diperlukan adalah 90 menit. Pada tahap penyajian 6, yaitu analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Meminta peserta untuk berdiskusi dan sharing dengan teman sebelahnya tentang permasalahan manajemen mutu di instansi masing-masing. Meminta satu orang dan tiap pasangan untuk menjelaskan tentang hasil diskusi dan sharing sambil menuliskan poin-poin di flipchart atau melalui PowerPoint. Membahas poin hasil diskusi berpasangan sebagai penajaman materi yang disampaikan. Membuka kembali sesi tanya jawab kepada peserta. Adapun metode yang saya gunakan untuk penyajian 6 ini adalah diskusi, ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Alokasi waktu adalah 90 menit. Dan untuk penutupan, saya akan merangkum materi bersama peserta dan melaksanakan evaluasi pembelajaran secara umum. Setelah itu, memberi apresiasi kepada peserta dan menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Adapun metode yang digunakan adalah ceramah, curah pendapat, dan alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 15 menit. Referensi untuk manajemen mutu ini yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Kepala BPKP Nomor 1326 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP, serta referensi lain yang terkait manajemen mutu. Evaluasi pembelajaran terkait ceramah manajemen mutu, saya akan memberikan pertanyaan terkait sistem manajemen mutu di instansi masing-masing, bagaimana penerapannya, dan menjelaskan tentang perbandingan manajemen mutu pada instansi pemerintah. Sedangkan untuk materi perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, saya meminta peserta untuk menjelaskan komponen manajemen mutu dan pengertian manajemen mutu terpadu. Sedangkan untuk materi standar mutu menurut ISO dan SNI, saya akan meminta peserta menghubungkan ISO dan BSN serta
meminta peserta menyusun standar mutu ISO atau BSN yang mana populer dan banyak diadopsi instansi pemerintah. Memberikan pertanyaan lisan terkait SNI. Sedangkan untuk evaluasi materi pokok 4 terkait sistem pengendalian intern pemerintah SPIP sebagai pengendalian mutu, saya akan meminta peserta untuk menjelaskan tentang apa yang diketahui terkait SPIP, tujuan SPIP, dan unsur-unsur SPIP. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait strategi pembelajaran manajemen mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.